Usai 2 hari pemeriksaan, kuasa hukum ajukan penangguhan penahanan Hartini. Tersangka kasus dugaan kepemilikan bahan kimia berbahaya jenis sianida, Haji Hartini, tidak ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku, Kamis 9 April 2026, usai menjalani 2 hari pemeriksaan intensif. Sekitar pukul setengah 9 malam waktu Indonesia Timur, dengan wajah tampak lega, Hartini melangkah keluar dari ruang penyidik didampingi tim kuasa hukumnya. Keputusan tidak dilakukannya penahanan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak kuasa hukum dan dikabulkan penyidik. Kuasa hukum Hartini, M. Nur Latukonsina, menegaskan bahwa kliennya bukan tidak ditahan, melainkan mendapatkan penangguhan penahanan setelah melalui pertimbangan hukum. Ia menambahkan selama proses pemeriksaan, Hartini bersikap sangat kooperatif dan tidak ditemukan tindakan yang menghambat jalannya penyidikan. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Peter Yanotama, menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka harus memenuhi 2 syarat utama, yakni objektif dan subjektif. Untuk syarat subjektif, terdapat 3 indikator utama yang menjadi pertimbangan penyidik, yaitu potensi tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Dalam kasus Hartini, penyidik menilai aspek subjektif tersebut menjadi bagian penting sebelum memutuskan langkah penahanan. Sebelum keputusan penangguhan penahanan diambil, Hartini telah menjalani pemeriksaan maraton selama lebih dari 8 jam. Pada Rabu 8 April 2026, pemeriksaan dimulai pukul 1 siang hingga malam hari dengan fokus pada pendalaman kronologi serta alur distribusi sianida. Keesokan harinya, Kamis 9 April, Hartini kembali menjalani pemeriksaan tambahan selama kurang lebih 2 jam untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan lanjutan tersebut hanya bersifat sinkronisasi keterangan. Dalam perkara ini, Hartini membantah keras kepemilikan puluhan karung sianida yang ditemukan di kawasan Mardika Ambon. Ia mengaku tidak pernah membeli maupun menguasai bahan kimia berbahaya tersebut. Sebaliknya, ia menuding pembelian sianida dilakukan oleh pihak lain, yakni Haji Komar melalui seorang anggota polisi, Bribka Erik Risakota. Tak hanya itu, Hartini juga mengaku menjadi korban dugaan tekanan dan pemerasan oleh oknum aparat. Ia mengklaim telah mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah, termasuk 500 juta dalam satu pertemuan di sebuah hotel di Ambon. Kuasa hukum bahkan mengungkap adanya rekaman video yang disebut memperlihatkan proses penyerahan uang kepada sejumlah pihak, termasuk oknum aparat. Temuan itu kini telah dilaporkan sebagai bagian dari laporan balik ke Polda Maluku. Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut dugaan kepemilikan bahan berbahaya, tetapi juga memunculkan isu serius terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Penanganan perkara Hartini pun dinilai sebagai ujian transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum di Maluku. Pihak kuasa hukum berharap proses hukum berjalan objektif dan terbuka, serta seluruh fakta dapat terungkap secara terang. Kini, publik menanti langkah lanjutan penyidik dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk menguji kebenaran berbagai tudingan yang mencuat dalam kasus sianida tersebut. Ya, Yang pertama, bukan Ibu Haji tidak ditahan, tapi kami dari pihak PH mengajukan permohonan. Jadi Pak Adir, Krimsus dalam hal ini, Pak Kasubit, Pak Kantor dan seluruh penyidik yang menangani perkaranya Ibu Haji, bukan tidak ditahan ya. Itu yang kita perlu tegaskan ke teman-teman. Mewakili dengan rekan pengacara, proses pemeriksaan Ibu Haji sangat kooperatif, baik dari klien kami sendiri, baik dari pihak penyidik yang menangani perkara Ibu Haji sendiri sangat kooperatif. Tidak ada hal-hal yang bersifat diskriminatif kepada klien kami, intimidatif, tidak ada.
kami sebagai pengacara juga dalam proses pemeriksaan ini kami berterima kasih kepada Ditkrimsus, Pak Kanit, Pak Kasubdit, Pak Kanit dan penyidik yang menangani perkara ini, Bapak Kapolda Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto. Terima kasih karena sampai hari ini klien kami tetap akan melakukan aktivitas seperti biasa sambil menunggu panggilan lainnya untuk diminta keterangan lanjutan. Masalah penahanan itu adalah subjektivitas penyidik. Tentu di KUHP diatur subjektivitas penyidik terkait dengan penahanan adalah pertama, penyidik mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri. Penyidik mengkhawatirkan tersangka akan mengulangi perbuatannya. Penyidik akan mengkhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti, gitu ya. Nah, itu akan muncul apa tidak? Nah, itu akan diasesmen atau dinilai oleh penyidik. Sehingga kalau ditanya tahan apa tidak, ya saat ini dinamikanya kami belum bisa mengatakan. Yang penting datang, berikan keterangan, apapun cerita Bu Hartini melalui saluran medsos segala macam, manfaatkan saluran pemeriksaan tersangka ini, ceritakan. Tentu cerita atau informasi itu akan bernilai fakta ketika didukung oleh alat bukti, ya. Akan bernilai fakta ketika didukung oleh alat bukti. Jadi teman-teman media juga bilang ini fakta segala macam, tunggu, fakta itu ada informasi cerita, ini ada buktinya. Tapi kalau ada sekedar cerita, tentunya ini bukan membuat terang peristiwa, tapi justru akan menghambat peristiwa dan itu akan ada konsekuensi.